Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0560344422. Di sini saya akan membuat video praktikum tugas 2 untuk merevisi tugas sebelumnya. Pertama-tama saya akan masuk ke MySQL, tetapi saya menggunakan Command Prompt via macOS. Pertama-tama saya masuk terminal, kemudian saya arahkan ke folder MySQL XAMPP-nya. Application XAMPP files bin. Kemudian saya sekalian kalau di Windows my root-nya itu dipisah, tetapi kalau di macOS digabung. Ini saya sudah mengkoneksikan MariaDB. Kemudian saya akan menampilkan database-nya. Ini database sudah saya tampilkan dan sesuai dengan yang di phpMyAdmin. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menghapus data, tetapi di sini saya melalui phpMyAdmin. Sebelum itu saya akan membuat database-nya dulu sebelum saya hapus, karena yang data rumah sakit ini nanti akan saya gunakan. Di sini saya buat database Control. Di sini sudah ada database universitas. Lalu akan saya hapus dengan cara menggunakan perintah drop, yaitu drop database, nama database-nya universitas. Enter. Di sini data universitas sudah hilang. Kemudian selanjutnya saya akan membuat pengaturan Frankenstein menggunakan indeks.
Di sini saya masuk ke database rumah sakit dulu, kemudian kecuali primary key, saya akan buat indeks-indeksnya. Saya akan buat foreign key. Jadi file-filenya kita ubah. Di sini kita masuk ke struktur dengan cara kalau ini primary key bukan ya, kita indeks. Oke. Kemudian itu juga lalu tabel daftar juga sama. Next. Oke. Begitupun dengan daftar-daftar dengan tabel-tabel lainnya. Setelah membuat indeks file, kita relasikan. Cara merelasikannya yaitu kita desainer di sini, karena kemarin saya sudah merelasikan, saya ulangi kembali cara merelasikannya, yaitu dengan cara create relationship. Lalu misalnya ini sesuai ID data, kita cari ID datanya. Saya hapus dulu, misal kita beri ID admin ke sini, kita cascade semua. Seperti itu, karena kemarin saya sudah menambah
ini, jadinya di sini ada sudah terdeteksi seperti itu. Ini gitu cara menambahkannya. Misal ID admin kita relasikan ke daftar ID admin, jadi kita pakai create relationship, lalu kita klik ini, kemudian gabung ke sini seperti itu. Misal ID pasien ini kita relasikan, kita perlu create relationship ini, kemudian klik ID pasien, kemudian klik ID pasien yang ada di pasien dokter seperti itu. Begitu untuk yang lain-lain. Karena ini semuanya sudah saya relasikan semua, jadi saya akan melanjutkan. Kita lihat selanjutnya. Kemudian simulasi select syntax join antar tabel. Join antar tabel berfungsi untuk menampilkan gabungan dari beberapa tabel. Contohnya, saya di sini akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, terus waktu periksa, terus resep, dan nama dokter. Maka data 3 tabel yang terlibat ini, yaitu tabel pasien dokter dan pasien dokter, kita gabungkan dengan cara kita tulis di sini kodenya select nama pasien, kemudian periksa dokter dot waktu periksa, kemudian resepnya, kemudian dokter, nama dokter. Kemudian tabel pasien, kita pasien, lalu ini P, kemudian join untuk menggabungkan antar tabel pasien dokter PD. Kemudian on ID pasien, yang apa? PD ID pasien, lalu join, kemudian dokter, D on PD ID dokter, dengan dokter ID dokter. Di sini kita sudah menggabungkan tabel antar tabel, yaitu tabel pasien, tabel waktu periksa, dan tabel dokter. Nama pasien, nama pencoro, waktu periksanya tanggal segini, resepnya ini, dan nama dokternya ini. Lalu kemudian tugas selanjutnya membuat simulasi select syntax fungsi string. Fungsi string di sini digunakan untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Fungsi-fungsinya yaitu misal fungsi string left atau kiri, kemudian right kanan, dan mid
tengah. Contoh untuk mengambil data dari kiri, misal saya akan mengambil data pasien, mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter misal. Maka SQL-nya adalah biasa fungsi select, kemudian jangan lupa kita ambil dari data from pasien di mana where left dari kiri ya, ini alamat pasien, kemudian kita karakternya berapa, misal 2, kemudian sama dengan string join 2. Nah, di sini saya sudah mencari data menggunakan data yang dicari dari kiri dengan 2 karakter, yaitu JL. Kemudian selanjutnya saya akan membuat simulasi select syntax menggunakan fungsi between. Between digunakan untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Misalnya saya akan menampilkan data pasien yang ada di antara 3 sampai dengan 5. Maka SQL-nya seperti berikut ini. Select itu biasa from pasien, kemudian where di mana ID pasien, memakai between ya, fungsinya between 3 and 5. Nah, berikut ini adalah data pasien yang saya ambil antara 3 sampai dengan 5, yaitu 3 dan 4, karena data 5-nya tidak ada. Kemudian selanjutnya saya akan membuat simulasi select syntax fungsi like. Fungsi like di sini berfungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Misalnya saya akan menggunakan kata Bandung di sini. Saya akan mencari pasien yang berasal dari Bandung. Saya di sini select terus from pasien, kemudian where Bandung berarti kita alamat ya, alamatnya like, fungsi like. Jika menggunakan fungsi like wajib menggunakan titik 1 lalu kemudian persen, kita cari Bandung, jangan lupa persen lagi dari titik 1, kemudian enter. Nah, di sini sudah ketemu pasiennya beralamat Bandung di sini. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu saya akan membuat fungsi order by.
Fungsi order by merupakan perintah pengurutan data. Terdapat dua jenis pengurutan data, yaitu ASC atau ascending, yaitu menaik, dan menurun, yaitu descending atau DESC. Misalnya saya di sini kita lihat tabel pasien saya. Di sini ada 3 pasien. Kita akan mengurutkan dari 4, 3, 2, 1 dengan cara select, kemudian pasien, kemudian order by. Kolomnya kita edit pasiennya, menggunakan edit pasien. Jadi edit pasien, kita berarti dari ke bawah ke atas berarti menurun ya, DSC. Sepertinya di sini ada kesalahan. DESC. Pasien, order by, edit pasien. Di sini kurang form ya teman-teman, saya lupa. Kemudian kita ulang lagi. Nah, di sini sudah kita lihat dari menurun, yaitu 4, 3, 2. Selanjutnya saya akan membuat fungsi order by. Fungsi order by di sini yaitu, selanjutnya saya akan membuat fungsi group by. Di sini group by yaitu berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Contoh misalnya saya akan mengelompokkan data berdasarkan jenis kelamin. Sebelumnya di sini saya pasien dokternya cuma ada satu jenis kelamin. Sebelumnya saya akan menambahkan dulu yang jenis kelamin perempuan di sini. Save into tabel pasien. Ini pasien 1. Mawar misalnya jalan yang mana
1 Cilacap. Ini nomor HP 08 081 2 perempuan. Kok ini nggak bisa diklik ya? Ganti pasien. Sudah saya tambahkan di sini.
Di sini saya sudah mulai. Kemudian saya akan mengurutkan sesuai grup jenis kelamin ya di sini. Di sini saya select, kemudian select pasien, kemudian fungsinya yaitu grup by jenis kelamin HTML. Nah, kita 1, 2 di sini dari cowok nomor 1, 2 seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu data manipulation, menyimulasikan update sintaks. Update sintaks di sini adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Misalnya saya akan mengubah nama mawar menjadi Mawarni di sini. Sini saya update pasien dari tabel pasien, kemudian set nama pasien sama dengan di sini Mawarni, kemudian di mana ID pasiennya yaitu Mawar 1. Nah, di sini saya sudah ubah, kita lihat di sini sudah menjadi warni. Nah, di sini saya sudah mengubah menjadi Mawarni. Seperti itu. Kesimpulannya di sini jika kita membuat SQL ada salah satu misal tanda baca atau kurang fungsinya, di sini bakalan error seperti saya sudah lakukan tadi. Tetapi selain itu kita bisa memahami di mana letak kesalahannya. Terima kasih atas kesempatannya saya membuat video revisi ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.